Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Hari ini Lause Sabi senang sekali loh, karena kembali bisa menyapa adik-adik semua di rumah. Pasti adik-adik semua Lause berharap dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh sukacita. Nah, kita hari ini mau beribadah sekolah minggu. Pasti semuanya sudah siap bukan? Nah, sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa. Lipat kedua tangan, tunduk kepala dan tutup kedua matanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan, kami mau beribadah sekolah minggu. Mohon Tuhan pimpin sekolah minggu kami dari awal hingga akhir, agar dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama, dipimpin oleh Lause Esther. Silakan Lause. Lekaslah bangun pagi, lihatlah sang mentari, terdengar burung bernyanyi, gembira kian menari. Suara lonceng gereja, hari Minggu telah tiba, saat berkumpul bersama memuji sukaria. Saat tiba, bukalah telinga, mendengar firman aku sukacita. Memuji tangan tepuk tangan, bernyanyi mazmur glori haleluya. Beri salam sejahtera. Suara lonceng gereja, hari Minggu telah tiba, saat berkumpul bersama memuji sukaria. Saat tiba, bukalah telinga, mendengar firman aku sukacita. Mulutku memuji, tangan tepuk tangan, bernyanyi mazmur glori haleluya. Beri salam sejahtera. Gandeng tangan sukacita. Glori glori haleluya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Lauselina senang sekali bisa ketemu dengan adik-adik hari ini. Walaupun sekarang kita masih ibadah secara online, gak apa-apa ya. Yang penting kalian tetap semangat mengikuti sekolah minggu di rumah. Nah, sekarang Lauselina mau mengajak kalian untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini yang diambil dari Kitab Keluaran, pasalnya yang ke-13, ayat yang ke-17, sampai pasal yang ke-15, sampai ayat 21. Nanti kita dengarkan ceritanya sama-sama. Sekarang kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau masih memberi kami nafas hidup hari ini. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga boleh mengikuti sekolah minggu. Kiranya Engkau menolong, memimpin kami, sehingga kami dapat mendengar firman-Mu, mengerti, dan melakukannya di dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang suka main kejar-kejaran? Ya, pasti kalian semua suka ya. Lause juga. Soalnya seru ya. Itu karena kita main kejar-kejarannya sama teman-teman, sama kakak adik, atau sama orang-orang yang kita sayangi. Coba bayangkan kalau kita dikejar-kejar sama musuh yang mau mencelakakan kita. Gimana rasanya? Apakah masih seru? Wah, tentu tidak ya. Malah kita akan menjadi ketakutan. Nah, seperti cerita firman Tuhan hari ini, kita akan mendengarkan cerita tentang bangsa Israel yang dikejar-kejar oleh tentara Mesir. Gimana cerita lengkapnya? Ayo kita dengarkan sama-sama. Akhirnya Raja Firaun mengizinkan bangsa Israel meninggalkan Mesir. Semua orang Israel bersiap-siap pergi ke negeri yang dijanjikan Allah untuk diberikan kepada mereka, sehingga mereka dapat beribadah kepada Allah. Tapi, bagaimana ya mereka tahu jalan yang benar? Ternyata Allah sendiri yang akan memimpin bangsa Israel. Di siang hari, Allah mengirimkan tiang awan untuk memimpin mereka. Kemanapun tiang awan itu bergerak, maka bangsa Israel mengikuti awan itu. Dan jika tiang awan itu berhenti, artinya bangsa Israel juga harus berhenti untuk beristirahat. Sedangkan pada malam hari, Allah mengirimkan tiang api untuk menerangi mereka di perjalanan. Setelah beberapa waktu, tibalah bangsa Israel di tepi Laut Merah atau Laut Kolsom. Lalu Allah menyuruh Musa untuk mengatakan kepada mereka untuk berhenti dan mendirikan tenda di sana. Namun tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat tentara-tentara Mesir sedang mengejar mereka dengan kereta perang. Ternyata Raja Firaun berubah pikiran dan ia ingin menangkap bangsa Israel itu untuk dijadikan budak lagi. Dan mereka semua ketakutan lalu mengeluh kepada Allah dan Musa. "Bagaimana ini Musa? Mengapa engkau membawa kami ke sini? Kami bisa celaka." Tapi berkatalah Musa kepada mereka, "Janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu." Lalu Allah menyuruh Musa mengangkat tongkat dan mengulurkan tangannya ke atas laut. Kemudian Allah mendatangkan angin yang kuat untuk bertiup sepanjang malam, yang mendorong air laut menjadi tembok yang sangat tinggi dan besar, sehingga dasar laut menjadi jalan yang kering. Dan bangsa Israel dapat berjalan di atasnya dengan selamat menyeberangi Laut Merah. Sedangkan tentara-tentara Mesir dengan kereta perangnya tetap mengejar dan menyusul bangsa Israel di jalan tengah laut yang kering itu. Lalu Allah membuat tembok-tembok air itu runtuh, dan dengan cepat air laut kembali ke tempatnya dan menutupi jalan yang kering itu, sehingga semua tentara Mesir tenggelam. Ketika bangsa Israel telah selamat menyeberangi Laut Merah dan melihat bagaimana cara Allah menyelamatkan mereka dari Raja Firaun dan tentaranya, maka takutlah mereka itu kepada Allah oleh karena perbuatannya yang besar dan ajaib. Dan mereka percaya kepada Allah dan kepada Musa hambanya. Mereka dipenuhi sukacita dan mereka memuji Allah dengan menyanyikan puji-pujian yang indah.
Nah, adik-adik, seperti Musa dan bangsa Israel, kita juga mau memuji Allah. Bukan hanya dengan menyanyikan puji-pujian saja, tapi kita juga harus taat melakukan perintahnya. Dan kita tidak perlu takut, sebab Allah selalu menepati janjinya. Ya, selalu mengasihi kita, memimpin, dan memelihara kita. Dan juga menyelamatkan kita dari dosa dengan mengirimkan Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita dan menjadi juru selamat kita. Nah, sekarang waktunya kita mau menghafalkan ayat Alkitab kita hari ini yang diambil dari Kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-13b. Bunyinya, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Kita coba sekali lagi ya. Kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-13b. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Bisa ya adik-adik? Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan. Kita mau sambil mengingat lagi bagaimana ya tadi caranya Musa memimpin bangsa Israel melewati Laut Merah. Bagaimana ya caranya? Kita dengarkan pujian berikut ini, kita nyanyikan sama-sama. Silakan Rosa Esther. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus. Beranglah air laut kosong, demikian dia lewat. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus. Beranglah air laut kosong, demikian dia lewat. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini sama-sama. Nah, sekarang Lauselina mau memberikan pertanyaan. Pasti kalian bisa menjawab. Dengarkan baik-baik ya. Pertanyaan yang pertama. Apa yang Allah kirimkan untuk memimpin bangsa Israel di dalam perjalanan mereka di siang hari dan malam hari? Kalian masih ingat? Ya, benar sekali. Di siang hari Allah mengirimkan tiang awan dan tiang api di malam hari.
Pertanyaan yang kedua. Apa yang Allah perintahkan kepada Musa supaya orang Israel dapat melewati Laut Merah atau Laut Kolsom waktu mereka dikejar-kejar oleh tentara Mesir? Kalian masih ingat? Ya, Allah menyuruh Musa untuk mengangkat tongkat dan mengulurkan tangannya ke atas laut. Pertanyaan yang ketiga. Apa yang dilakukan bangsa Israel ketika mereka melihat cara Allah menyelamatkan mereka? Ya, mereka menjadi percaya dan menyanyikan puji-pujian bagi Allah. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan, pujilah Allah yang selalu mengasihi kita, memimpin dan memelihara kita, dan menyelamatkan kita umatnya. Nah, seperti orang Israel yang memuji Allah, sekarang kita juga mau kembali memuji Allah bersama dengan Losa Esther. Silakan Losa Esther. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita sudah hampir selesai. Tadi kita sudah bersama-sama memuji Tuhan dan juga sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Minggu depan kita ibadah sekolah minggu lagi ya. Terima kasih buat Papa dan Mama yang sudah setia menemani adik-adik di rumah. Sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita, mari kita berdoa yuk. Kembali lipat kedua tangannya, tunduk kepala dan tutup kedua matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menemani kami sekolah minggu hari ini. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah menyelamatkan, melindungi, dan memimpin kami. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan selalu mengasihi kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu dengar-dengaran akan perintah Tuhan dan juga menuruti nasihat Papa Mama. Ajar kami juga Tuhan untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.